Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal hayati was sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, ini adalah majelis taklim atau pengajian malam Senin Al-Azka yang berada di Jalan Sorosutan 59 RT 21 RW 6 Kelurahan Sorosutan, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini pengajian akan menerangkan tentang makanan yang menyehatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan lupa ya, besok sedekah, like dan subscribe. Sedekahnya itu jangan lupa like dan subscribe ya. Setiap orang menginginkan sehat dan umur panjang, betul? Tidak ada orang yang kepengen sakit. Orang yang sakit itu menderita. Bahkan orang yang sakit itu minimal tidak bisa kan kenikmatan hidup. Contohnya ibu-ibu beli TV mahal, TV-nya besar, tapi pas belen ibu-ibu habis beli kursi harganya yang termahal, karena mahal biasanya kan bagus, tapi ternyata udunan. Begitu pula yang kemarin manten anyar, pas manten anyar kebetulan penyakit anyang-anyangan, gak bahagia, duitnya banyak, mau beli itu bisa, beli ini bisa, setiap hari kuliner terus, mana yang paling terkenal, mana yang paling enak, dia datang kemudian beli, mampu. Tapi karena saran dokter, karena penyakitnya komplikasi, akhirnya duitnya banyak pun dia tidak mampu menikmati hidup di dunia ini. Oleh karena itu Islam mengajarkan supaya kita punya pola hidup yang sehat, punya pola makan yang sehat. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut dijelaskan ada pesan dari Allah kepada kita semua. Yang pertama, hendaklah kita makan makanan yang halal. Apa yang dimaksud makanan yang halal? Halal baik dari segi barangnya atau zatnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan yang halal banyak sekali dari segi zatnya. Nasi halal, tempe halal, roti halal, permen halal, apalagi lele halal, bandeng halal, dan lain sebagainya.
Makanan yang haram banyak sekali dari segi zatnya. Pertama, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah, dan seterusnya. Allah telah mengharamkan bagi kamu apa yang pertama? Al-maitah, yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau belanja hati-hati, ibu-ibu kalau belanja di pasar hati-hati. Sekarang sangat marak daging yang segar dicampur dengan daging bangkai. Kalau sudah dicampur seperti itu, apakah kita bisa mendeteksi? Tidak. Apalagi sudah dimasak, dicampur dengan makanan yang sudah tidak kelihatan aslinya. Kita tidak tahu daging itu daging yang halal maupun yang haram. Harus hati-hati. Yang kedua adalah darah. Darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir atau asalnya mengalir kemudian membeku. Kalau darah yang sedikit seperti darah yang menempel pada daging sapi ketika disembelih, yang sulit untuk dihilangkan, itu tidak haram. Yang haram itu yang banyak, yang mengalir itu yang haram. Kemudian walahmul khinzir. Lahmul khinzir adalah daging babi. Jelas daging babi itu haram. Sekarang marak daging babi di mana-mana. Bahkan hati-hati, banyak makanan katanya itu adalah daging sapi tapi ternyata dicampur dengan daging babi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wa ma uhilla li ghairillahi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah itu haram, karena menyembelih tidak menyebut nama Allah tapi menyebut nama lainnya. Kemudian apa di dalam ayat tersebut dijelaskan, yaitu hewan yang mati karena tercekik, kemudian hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena jatuh, hewan yang mati karena ditanduk, dan hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas, kecuali kalau sempat untuk disembelih. Jadi kalau ada hewan yang mati karena tercekik, mungkin ada orang yang punya kuku tajam, kemudian mau nyembelih kelamaan, kemudian langsung dicekik gitu saja mati, maka itu haram. Kemudian ada yang dipukul, eman-eman sayang kalau nanti darahnya keluar, langsung dipukuli begitu saja dan mati, itu haram. Kemudian ada binatang yang jatuh kemudian mati, misalnya ayam dari atas rumah kemudian jatuh karena tidak punya sayap kemudian mati, maka itu hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian ada binatang yang ditanduk oleh temannya sendiri, kambing nanduk temannya kemudian mati, maka itu dagingnya haram. Kemudian binatang yang diterkam oleh binatang buas hingga mati, maka dagingnya itu haram, kecuali ketika setelah ditanduk itu atau diterkam masih ada kesempatan untuk menyembelih, maka itu menjadi halal. Itu binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah SWT. Masih banyak lagi benda-benda atau zat yang diharamkan oleh Allah. Misalnya binatang yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, binatang yang diperintahkan untuk membunuh oleh Allah seperti tikus, ular, itu juga diharamkan. Dan binatang yang dilarang untuk membunuh oleh Allah seperti burung hudhud dan juga burung suradi, bukan Pak Suradio, bukan ya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga binatang yang hidup di dua alam, yaitu di daratan dan di air dalam waktu yang lama, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tetap dimakan, maka nanti dampaknya pada tubuh kita menjadi tidak sehat.
ya, menjadi tidak sehat. Terutama yang kaitannya dengan halal ini, kalau orang yang suka makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka ada kecenderungan setelah makan benda itu dia punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa. Setelah makan benda yang diharamkan oleh Allah itu, dia malas untuk beribadah kepada Allah, dia malas untuk sholat, dia malas untuk ngaji, dia malas untuk zikir. Maka ibu-ibu kalau kira-kira kok malas untuk ngaji, nanti diteliti ya, saya tadi habis makan apa ya. Ya, ada kemungkinan itu benda yang dimakan adalah benda yang haram. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya, cara memperolehnya kita diperintahkan oleh Allah harus dengan cara yang halal. Kalau bendanya itu halal tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram, misalnya makan sate tapi hasil menipu, itu haram. Satenya halal tapi cara menipunya itu haram. Orang beli buah, nimbang salah, kemudian sudah ditimbang 2 kilo, mau ditaruh di kresek, ini pembelinya langsung ambil sendiri, tambahin sendiri tanpa seizin bakulnya, itu haram. Kalau salahnya bendanya halal tetapi cara memperolehnya dengan cara menipu itu haram, maka hukumnya juga haram. Orang yang makan benda yang haram, maka dia ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa, atau minimal dia malas untuk melakukan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua pesan Allah di dalam ayat tersebut adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan barang yang thayyib. Apa yang dimaksud dengan thayyib? Thayyib bukan Bang Thayyib ya, Bang Thayyib bukan itu ya. Yang dimaksud yang thayyib itu apa? Adalah benda-benda yang baik untuk kesehatan. Kita kalau makan nasi jangan milih nasi yang busuk. Kita kalau makan sayur jangan makan sayur yang busuk atau setengah busuk. Itu tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi ibu-ibu tuh kadang-kadang ada suka yang busuk-busuk tempe busuk dicari, ketela busuk jadi tape dicari, ketan busuk jadi tape ketan dicari ya. Perintah Al-Quran kita diperintahkan untuk makan barang-barang yang thayyib. Yang thayyib itu yang baik, yang sehat, yang ada gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau barang-barang yang tidak thayyib yang kita makan, orang yang punya penyakit darah tinggi makan asin-asin itu tidak thayyib. Orang yang punya penyakit stroke kok makan kolesterol tinggi, makan udang, makan sate kambing, makan cumi-cumi, makan kikil, makan jeroan, itu tidak thayyib. Orang yang punya penyakit asam urat kok makan blinjo, makan kangkung, makan bayam dan lain sebagainya, itu tidak thayyib. Orang yang punya penyakit ginjal sukanya itu minum minuman yang berasa, yang bagus. Itu mestinya kan orang yang punya penyakit ginjal itu minumnya minum putih yang banyak. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang baik, yang thayyib. Makanan yang baik, yang thayyib ini jika kita makan akan mengakibatkan tubuh kita menjadi sehat. Ini adalah perintah Al-Quran, dan ini kalau kita amalkan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terusnya ayat tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu artinya apa? Orang yang makan makanan yang tidak halal, orang yang makan makanan yang tidak thayyib, itu termasuk langkah-langkah setan.
Jadi langkah setan itu tidak hanya mencuri, termasuk makan makanan yang tidak thayyib, yang bertentangan dengan kebutuhan tubuh kita, itu termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Dan jelas ya, setan adalah musuh kita yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selain kita harus makan makanan yang halal dan thayyib, kita tidak boleh makan makanan yang berlebih-lebihan. Orang yang makan makanan yang berlebihan, walaupun makanannya itu baik dan halal, tetapi berlebihan, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasab ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Tidak ada bejana yang lebih buruk kecuali perut manusia yang dipenuhi dengan makanan. Maka seseorang itu hendaklah dia itu makan beberapa suap makanan kalau memang dia mampu. Tidak usah banyak-banyak, berapa suap makanan saja kalau memang mampu. Yang penting bisa menegakkan punggungnya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, silahkan lebih dari itu, tetapi dengan catatan sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga dari perutnya untuk minuman, dan sepertiga dari perutnya untuk bernafas. Hati-hati, kalau buka puasa biasanya banyak yang dendam, betul? Makanan satu meja habis semua. Nanti setelah kenyang baru mikir minumannya. Kalau minumannya selesai, baru urusan nafas, urusan terakhir. Ya, maka jangan banyak-banyak. Walaupun puasa tidak boleh dendam, biasa saja buka puasanya. Nggak usah berlebih-lebihan. Kan salah satu hikmah dari puasa itu kan bisa menyehatkan. Akan tetapi kalau orang yang berpuasa itu kemudian makannya berlebih-lebihan, maka hikmah sehat dalam puasa itu tidak akan didapatkan. Maka yang biasa-biasa saja. Kalau memang ada yang punya bakat makan sedikit, cukup beberapa suap nasi saja. Mungkin 2 suap atau 3 suap kalau mampu. Kalau tidak mampu, ternyata malah lemes terus, bolehlah lebih dari itu, tetapi jangan terlalu kekenyangan. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Itu kriterianya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu kalau makan secara teratur, secara halal, kemudian secara thayyib dan tidak berlebihan, maka insya Allah di samping badan kita itu akan sehat, maka kita pun bahkan anak-anak kita akan menjadi anak yang sehat. Imam Syafi'i, ulama terkenal di dunia, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, Bu. Umur pinten? 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang Imam Syafi'i karyanya banyak sekali, pengikutnya paling banyak di dunia ini. Imam madhab yang 4 itu pengikutnya yang paling banyak adalah Imam Syafi'i, diikuti oleh orang muslim di seluruh dunia. Bahkan Imam Syafi'i dikenal sebagai bapak usul fikih. Beliau adalah orang yang mencetuskan, ulama yang mencetuskan atau menciptakan ilmu usul fikih. Kemudian akhir-akhir ini kita juga tahu namanya Muhammad yang dari Jawa Timur itu, Abdullah atau siapa itu yang dari Sidoarjo itu, ya. Itu umur 13 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian hafal kitab Bulughul Maram sampai dengan rawi-rawinya, hafal kitab Arba'in Nawawi, hafal lagi kitab Durratun Nasihin, hafal lagi kitab Simtud Duror, dan sekarang ini proses menghafalkan kitab-kitab yang lain. Umur 13 tahun di samping hafal Quran 30 juz, kitab-kitab yang lain dihafal persis, hafal luar kepala. Ditanya oleh orang, Pak,
putra bapak kok bisa pinter, cerdas kayak gitu, itu bagaimana kuncinya? Kuncinya katanya bapaknya itu tidak memberi makan anaknya makanan yang syubhat. Makanan yang syubhat itu makanan yang statusnya tidak jelas antara halal dan haram. Yang tidak jelas saja dihindari, apalagi yang jelas haram, maka harus dihindari. Ya. Imam Syafi'i yang cerdas begitu dulu pernah menemukan buah di sungai katut banyu, kemudian diambil mau dimakan, kemudian bapaknya nggak boleh, jangan dimakan ini. Kemudian dilacak, yang punya buah ini itu siapa? Mencari yang ke atas sana yang ada pohon buah itu, dicari, tanyakan apakah ini benar buahnya. Ternyata memang benar, kemudian dikembalikan. Dengan cara yang demikian ini, orang tuanya sangat hati-hati dalam memakan makanan ini, termasuk untuk anaknya. Maka alhamdulillah dampaknya sangat bagus sekali terhadap kecerdasan anaknya, dan alhamdulillah menjadi ulama besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW ketika makan itu tidak pernah dibuat jadwal. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak makan kecuali sudah lapar. Suatu saat Nabi Muhammad berserta para sahabat menyatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna fala nasba. Kami adalah kaum, kami tidak makan kecuali kami sudah lapar. Dan ketika kami makan, maka kami tidak sampai pada kekenyangan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepengen sehat, kepengen panjang umur, kepengen bermanfaat bagi orang lain, maka marilah kita persiapkan, kita tata diri kita atur pola makan kita supaya kita diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bermanfaat. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Pengajian ini diasuh oleh Bapak Munjahid dari Soro Sultan. Terima kasih.